Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih. Yang sudah subscribe, saya doakan terus Tuhan memberkati. Yang belum subscribe, jika Anda memang senang dengan channel ini, Anda ingin memberkati channel ini, caranya sederhana saja. Like, pencet tombol lonceng supaya update-update yang terbaru akan muncul di HP saudara, dan share. Saya lihat ada orang-orang tertentu yang pernah bertanya kepada saya, Pak, boleh nggak di-share? Boleh, nggak ada masalah. Oh, tapi ini kan Pak, pembahasannya masalah dengan Ustadz A, Ustadz B. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Saya udah tahu kok apa yang saya bicarakan ya. Jadi kali ini saudara, saya akan menanggapi videonya Bapak Ezra Soru yang sepertinya mengkritik atau meluruskan khotbahnya Pak Gilbert Lumendong ya. Menurut pendapat saya, hal yang seperti ini ya tidak perlu diluruskan, karena setiap manusia itu punya pemahaman yang beda-beda ya untuk mengartikan ayat-ayat itu. Yang penting jangan sampai sesat, itu satu. Kalaupun memang dianggap Pak Ezra Soru ini tidak tepat, dia harus telepon Pak Gilbert Lumendong ya, atau temuin Pak Gilbert Lumendong. Apalagi zaman sekarang kan teknologi canggih ya, pakai WhatsApp aja gratis kok bicara begitu. Jadi seharusnya demikian. Oh Pak, karena ini udah di sosmed, kita harus luruskan lewat sosmed supaya jangan tersesat. Ini tidak ada penyesatan, kecuali Pak Gilbert menyangkal Yesus Tuhan Allah yang Esa, atau Yesus Tuhan Allah pernah dibunuh, mati, pernah hilang ingatan dalam kurun waktu tertentu. Itu boleh yang begitu-begitu. Itu basic ya. Oh, itu nggak boleh itu sampai diselewengkan. Tapi kalau hanya penafsiran seperti ini ya, coba kita lihatlah biar Anda nggak penasaran. Oke? Oke, kasih dalam Tuhan. Persembahan bukan untuk membuat gereja kaya. Persembahan bukan untuk membuat hamba Tuhan kaya. Persembahan bukan untuk membuat pendeta kaya. Tapi persembahan adalah untuk jalan yang Tuhan berikan agar engkau hidupnya diberkati. Makanya Alkitab bilang, beri, maka kepadamu akan diberi. Takaran yang baik yang dipadatkan, digoncang-goncang sampai melimpah keluar. Itu yang Tuhan sediakan. Tahukah saudara, orang-orang pelit tidak akan pernah bisa diberkati. Intinya dalam pemberian ini adalah soal hati. Intinya bukan soal uang, saudara-saudara. Intinya adalah soal motivasi. Tadi sudah lihat, sudah dengar. Pak Gilbert kan bilang begini ya, dia ambil di Lukas 6 itu ayat 38. Walaupun dia nggak sebut ya ayatnya. Berilah dan kamu akan diberi sesuatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi Pak Gilbert ini menjabarkan ayat ini, menjelaskan ayat ini. Ya kalau Anda memberi, Anda pasti akan menerima, Anda akan diberkati. Orang kikir itu nggak akan diberkati. Karena itu Anda jangan segan-segan memberi begitu. Ya, dalam tanda kutip mungkin maksud Pak Gilbert ini memberi uang. Ya, mungkin begitu pemahamannya yang ditangkap oleh Pak Ezra Soru begitu. Tapi terlepas dari itu, bagi saya no problem ya. Nah, dengan adanya khotbah Pak Gilbert ini, kita lihat muncullah tanggapan Pak Ezra Soru. Kita lihat. Jangan menafsirkan satu ayat terlepas dari konteks. Konteks itu apa? Konteks itu adalah ayat sebelumnya dan sesudahnya. Saya beri contoh saja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Amin. Amin. Kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, akan ditambahkan padamu. Berapa banyak yang ditambahkan? Berapa?
Semuanya. Jadi kalau kita cari kerajaan Allah, semuanya ditambahkan. Tuhan akan tambahkan rumah, Tuhan tambahkan mobil, Tuhan tambah villa, Tuhan tambahkan helikopter, Tuhan tambahkan ini sampai kita kaya raya. Amin. Amin. Tidak. Disinilah kita perlu, itu akibat kita hanya lihat ayat 33. Tidak boleh begitu cara baca Alkitab. Harus lihat dari atas apa yang dimaksudkan dengan semuanya. Mari kita mulai dari atas. Karena itu aku berkata padamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, ya, kamu minum, ya, dan kamu pakai. Ini masalah makan, masalah minum, masalah pakai. Terus ada pakaian, ada makanan. Terus burung-burung di udara yang diberi makan. Terus mengapa kamu khawatir akan pakaian? Pakaian. Sebab itu jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Semua itu, semua yang mana? Makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Semuanya apa? Makan, minum, pakai. Ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu apa? Makan, minum, pakai. Pesawat ada? Nggak ada. Nah itu ya. Itu cara menafsir. Jangan hanya comot satu ayat lalu kita tafsirkan kemana-mana. Tidak, harus lihat dari atas itu. Dia bicaranya apa? Oke. Pak Esa Soru menanggapinya. Dia katakan kita itu kalau baca Alkitab itu jangan lepas dari konteks dan teksnya. Teks itu harus sesuai konteks ya. Kontekstual dari perikop, judulnya apa, ayat pertama gitu. Jangan comot satu ayat. Saya setuju dengan itu. Tapi saya yakin banyak pendeta juga hanya mengkhotbahkan satu ayat itu saja. Tetapi bukan berarti dia mencomot, karena di rumah dia udah pelajari itu ayat. Begitu loh. Jadi waktu di khotbah kita pakai satu ayat aja. Tapi kita sudah pelajari waktu di rumah. Saya yakin juga, bukan saya yakin, saya juga pernah lihat khotbahnya Pak Ezra Soru, juga dia comot ayat juga gitu loh. Tapi kan di rumah dia udah pelajari baik-baik. Saya yakin Pak Gilbert sebelum ngomong dia sudah pelajari baik-baik yang dia katakan itu ya. Kalau kita memberi, kita akan diberkati. Ya, karena memang ada juga hukum tabur tuai gitu loh. Galatia pasal 6 ayat 7 itu ya, yang kita tabur kita tuai. Yang saya nggak habis pikir itu kenapa ceramah seperti ini, khotbah seperti ini harus ditanggapi oleh Pak Ezra Soru dengan alasan ingin meluruskan gitu loh ya. Jadi Pak Ezra Soru berkata begini saudara, jadi Pak Gilbert itu salah dalam menafsirkannya ya. Nah coba Anda lihat ini ya. Pertama dia pakai ayat ini, kita kasih contoh. Dia bilang Matius pasal 6 ya, Matius 6 dia katakan ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi semuanya akan ditambahkan kepadamu gitu kata Pak Ezra Soru. Berarti kalau kita cari kerajaan Allah ya, cari Tuhan, maksudnya gitu ya, sungguh-sungguh dengan Tuhan, semua akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan mobil, rumah, apalagi sampai pesawat kalau nggak salah ya, macam-macam lah saudara. Jadi dia katakan keliru kalau penafsiran seperti ini. Dia katakan ya, karena ayat ini tidak terlepas dari ayat yang sebelumnya. Dia katakan, saya sebenarnya setuju dengan itu ya.
Sebab itu ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan. Maksudnya yang kami makan, yang kami minum, dan yang kami pakai. Gitu loh. Jadi semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Memerlukan apa, kata Pak Esra Suruh? Memerlukan makan, minum, pakai. Jadi ayat 33 itu yang dikatakan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, itu artinya kita kalau ikut Tuhan ditambahkan apanya? Makan, minum, pakai. Itu kita nggak usah khawatir untuk hal itu. Konteksnya seperti ini. Ya, memang betul kalau konteks pada ayat ini ditulis seperti itu, tapi berjalannya waktu, ya, ini terus berkembang keperluan kebutuhan manusia. Keperluan kebutuhan manusia itu sekarang bukan hanya makan, minum, dan pakai. Zaman itu makan, minum, pakai orang sudah cukup. Ya, zaman sekarang orang harus ngontrak rumah, harus sekolahin anak, dan harus bayar uang keamanan Sapam seperti saya di sini. Terus bayar kebersihan, bayar uang apa lagi? Bayar uang yang lain-lain lah misalnya, ya. Jadi kalau hanya ini sebatas makan, minum, pakai, terus bagaimana dengan bayar keamanan Sapam, bayar maintenance ini, kebersihan, dan bayar lagi fasilitas karena di sini ada yang namanya lapangan bola, ya. Jadi basket dan seterusnya, itu gimana? Gitu loh. Jadi saya harap Pak Esra Suruh jangan terlalu terlalu mentok banget berhenti di sini. Iya, oke, kalau kita mau membahas ini saja konteksnya di sini, betul. Tapi kan jemaat itu bukan hanya menghadapi makan, minum, pakai, yang mereka hadapi banyak, gitu loh. Terus dia masuk dalam pembahasan yang disampaikan oleh Pak Gilbert tadi, ya. Kalau kau memberi, kita baca ya. Nah, ini kita lihat videonya, ya. Saya kasih contoh lain. Saya hadir di satu gereja. Dibagikan amplop persembahan. Lalu ditulislah ayat Lukas 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Berilah maka kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan padamu. Kalau itu ditaruh di amplop persembahan, maksudnya beri apa? Berapa kita beri? Persembahan. Kasih dalam Tuhan. Persembahan bukan untuk membuat gereja kaya. Persembahan bukan untuk membuat hamba Tuhan kaya. Persembahan bukan untuk membuat pendeta kaya. Tapi persembahan adalah untuk jalan yang Tuhan berikan agar engkau hidupnya diberkati. Makanya Alkitab bilang beri, maka kepadamu akan diberi. Takaran yang baik yang dipadatkan, digoncang-goncang sampai melimpah keluar, itu yang Tuhan sediakan. Berilah persembahan, maka kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan padamu. Kalau kamu beri uang banyak, Tuhan akan beri kamu. Kalau kamu beri sedikit, Tuhan akan kasih kamu sedikit. Kalau kamu beri sedikit sekali, Tuhan akan kasih kamu sedikit sekali. Kalau sudah beri banyak sekali, Tuhan akan beri kamu banyak sekali. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Amin. Jangan. Itu karena hanya lihat ayat 38. Lihat dari atas. Ya. Satu ayat. Jangan kamu menghakimi. Nanti kamu akan dihakimi. Jangan kamu menghukum. Nanti kamu akan dihukum. Ampunilah. Maka kamu akan diampuni. Berilah. Maka kamu akan diberi. Maksudnya beri apa? Bukan beri uang. Inilah pengampunan, maka kamu akan mendapatkan pengampunan. Kalau kamu memberi penghakiman, kamu akan dapat penghakiman. Kalau kamu menghukum, kamu akan dihukum. Kalau kamu beri pengampunan, kamu akan diampuni. Nah,
Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Kalau kamu banyak mengampuni orang, kamu banyak diampuni. Kalau kamu banyak menghakimi, kamu akan banyak dihakimi. Ini tidak ada urusan dengan uang. Ya, nah itu. Maka membaca Alkitab harus begitu. Kita lihat tuh videonya ya. Nah, baru Pak itu membahas ini Lukas 6 ayat yang ke-38. Ya. Berilah dan kamu akan diberi semua. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang ditumpahkan keluar. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, jadi saudara, saya kasih kode pesawat dulu, oke? Nah, jadi saudara begini, ya, karena Pak Gilbert menggunakan ayat ini untuk orang bisa memberi menabur, dikritik oleh Pak Ezra Soru, ya. Pak Ezra Soru mengkritiknya begini. Ini jangan lepas dari ayat yang sebelumnya. Saya setuju. Di ayat yang sebelumnya begini ya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Baru berilah dan kamu akan diberi. Jadi kalau kita memberi pengampunan, kita diampuni katanya. Kalau kita menghakimi orang, kita dihakimi. Kalau kita tidak menghakimi orang, kita tidak dihakimi. Kalau kita menghukum orang, kita dihukum. Kalau kita memberikan pengampunan, kita akan diampuni. Jadi di sini bukan masalah uang gitu loh. Jadi kita memberi pengampunan. Jangan memberi penghakiman sama orang yang sembarangan, karena nanti kita akan tuai itu. Ya, terus dikatakan jangan memberi penghukuman dan seterusnya dan sebagainya. Jadi ini katanya nggak ada kaitan dengan uang. Betul kalau dari konteks ini. Tetapi kita ya, kalau khotbah itu kita harus perluas ini dong. Kalau ini aja yang dikhotbahkan, jemaat baca aja di rumah. Kita sesuaikan dengan konteks kondisi keadaan sekarang gitu. Tapi jangan sampai sesat. Sama kan? Kalau kita memberi pengampunan, kita diampuni. Kan betul kan? Dapat kan tabur tuanya. Berarti kalau kita memberi orang makan, kita berbuat kebaikan, nanti Tuhan akan kasih kita makan. Nah, kita memberi pertolongan kepada orang, Tuhan memberi pertolongan. Ya, kita kasih uang sama orang, nanti Tuhan kasih juga sama kita. Jadi apa salahnya Pak Gilbert? Di mana Pak Gilbert kelirunya? Menurut saya nggak keliru, sama kok. Bedanya di sini memberi pengampunan, itu saja. Nah, kan sama-sama memberi. Oke ya, Pak Ezra Soru, saya dalam hal-hal lain setuju ya, apalagi waktu Anda mengkanter yang, kalau untuk mengkanter yang betul-betul ya, bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Allah, itu saya setuju. Tapi yang begini-begini, aduh lucu lah. Mau cari apa Pak Ezra Soru sekarang? Memang saya lihat langsung banyak nonton. Ya baru 5 menit saya lihat, loh baru 200 kok jadi 1 jam kok sampai 3.000 lebih. Jadi jangan begini. Memang ini judulnya pun sensasi sekali ya. Nggak usah lah. Kita banyak berkat kok. Tuhan Yesus kasih dari mana-mana. Iya, memang kita ini ya cari kerajaan Allah itu bukan supaya dapat tambahan seperti harta, ya kekayaan jabatan, bukan. Kita cari kerajaan Allah itu supaya kita hidupnya diberkati. Diberkati itu artinya kita selamat masuk surga, terus di bumi ini kita dipelihara Tuhan, dijagai. Tetapi tidak menutup kemungkinan, namanya berkat Tuhan. Kalau kau minta mobil boleh, mau minta rumah boleh, mau minta pangkat, minta kekayaan boleh. Tapi kalau belum dikasih Tuhan atau tidak dikasih Tuhan, ya kita jangan kecewa sama Tuhan. Ya nggak ada salahnya dong Pak Ezra Soru, namanya minta. Nanti jangan minta-minta bilang yang kayak pendeta satu lagi jadi jin Yesus lagi. Enggak, tapi kalau nggak dikasih ya sudah gitu loh ya. Itu jadi masalah yang kedua tadi itu, memberi itu ya, kita kalau memberi dengan tulus, dengan ikhlas, ya kita pasti dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan gitu loh. Jadi Pak Ezra Soru bilang
Kalau kita minta, kalau kita memberi, emang kita terus bisa dapat mobil, dapat helikopter, dapat apa? Jangankan helikopter, bumi ini pun, ya kalau Tuhan berkehendak, kita suruh nguasai, kita kuasai. Malah bumi ini sebenarnya secara iman udah punya kita. Saya mau kasih terakhir ya. Terus kalau ada orang bilang, aku pingin jadi presiden Tuhan Yesus, salah nggak? Ya nggak salah. Tapi kalau nggak jadi presiden ya jangan kita ngambek sama Tuhan. Udah gitu aja. Oke Pak Ezra Soru? Oke? Tuhan Yesus, aku berdoa buat Pak Gilbert dan Ezra Soru. Tuhan perjumpakan mereka, biar mereka satu hati untuk memberitakan Injil keselamatan dan Injil kerajaan Allah. Berikan pemahaman kepada Pak Ezra Soru, apa itu Injil keselamatan, apa itu Injil kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus yang kudus saya berdoa, haleluya, amin.